Daun salam dibikin obat. Cakep lumana kieu. Ayo bareng-bareng daun salam dibikin obat. Kurang kompak nih bapak-bapak belum begini. Semangat Pak, biar stroke-nya sembuh. Penyakit terberat adalah stroke. Kenapa stroke? Karena segerobak aja berat, apalagi stroke. Ayo, daun salam dibikin obat. Jawab salamnya kurang kompak. Yang bapak-bapak dulu, yang ibu-ibu cicing heula. Diam dulu ya. Saya mau mendengar ngadangukeun bapak-bapak ngejawab salam. Nyondong suaraan atau nabi nyondong. Iya sudah halus kata kasar dia. Campur. Tapi biasa sudah cianjur, lemes sudah. Gitu. Ibu kita dengar dangukeun bapak-bapak bade ngejawab salam. Nyondong suara tapi tak aya. Siapa jawab salam Pak? Ulang ngerakeun urangnya kaum lelaki sing semangat. Si tarik, si kompak menjawab salam mugia barokah sadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah eta ge dipaksa heula. 6,5. Ayeuna ibu-ibu ece-ece, teteh-teteh, pok-pok, kakak-kakak siap jawab salam Bu? Siap cek? Cemumun siap? Ayat? Heran cemumun di mana-mana ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doain mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salamnya kencang semangat pergi haji ke Mekah, ke Madinah, ke Ka'bah, ziarah makam Rasulillah. Hoyong ke Mekah ke Madinah, tos daftar ke ajan. Kumaha rek daun salam, daun saga. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga. Daun salam buah nanas. Mudah-mudahan yang jawab salam utangnya lunas. Yang aminah kenceng utangnya banyak. Daun salam kena minyak. Yang jawab salam mudah-mudahan uangnya banyak. Yang aminah kenceng sampai mama berarti gak punya uang. Alhamdulillah. A'udzubillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi amin. Wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, orang yang mendirikan sholat berarti orang tersebut menegakkan daripada tiang agamanya. Orang yang meninggalkan sholat berarti orang tersebut sudah meruntuhkan daripada tiang agamanya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dina dinten ayeuna dinten Ahad di gaduh-gaduh teu serius ieu nyariosna gaduh-gaduh. Kadang Sunda, mungkin bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris seriusnya. Asal ulah bahasa kita kama-koli we nya. Alhamdulillah dinten ayeuna kalaresan dinten Ahad Kaping 18 Januari 2025 bertepatan sareng Kaping 18 Rajab 1446 Hijriah. Kita dikumpulkan di masjid ini, Masjid Jami Al-Auliya Darussalam leresnya. Mudah-mudahan kumpul kita, niat kita di tempat ini mengagungkan daripada peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW yang hadir semuanya. Mudah-mudahan niatnya, langkahnya Allah catat menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tidak lupa kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kita muliakan, bersama kita hormati selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Auliya Darussalam, orang tua kita Abe Mahmud. Mana Abe? Mana? Oh iya, Abe itu Betawi, Abe Betawi, tapi di Cimande. Abe Mahmud Rondo Ogen, Abe Mahmud mugia paus siswa sehat afiat. Amin ya robbal alamin. Selaku Ketua RW 1 tadi tulis namanya tak ada tak orang. Ketua RT 1 Bapak Wahyu mana RT? Hah? Ayah RT nya dong. Bapak Wahyu, kita doakan Pak RT 1 Bapak Wahyu panjang umur, sehat walafiat, 2026 jadi wali kota di Papua. Selaku tokoh masyarakat Bapak Haji Badri, kemana? Ayah, Bapak Haji Burhanuddin, ayah orang nama. Selaku guru-guru setempat nyata Pangarsa Kiai Haji Ubaidillah, Pangarsa Kiai Ahmad Taufik, Kiai Ahmad Faid, dan beserta guru-guru yang lain, para ajiman, masyayikh, muallim, kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Yang pertama kahiji abdi tak acan terang namina hiji-hiji. Anu kedua tadi catat di dieu, anu katilu upami disebatkeun sadayana orang moal ngaos. Selaku MC pembawa acara Haji Adot, mana MC? MC nah Haji halus amat ya. Mudah-mudahan MC panjang umur, sehat, tambah muda. Ketua panitia, sahabat saya, babaturan urang, sohib, nyata Ustaz Jainuddin, anu ngawasilakeun abdi tiasa dongkap ka ieu masjid. Alhamdulillah. Para panitia, Bapak Ustaz Jawahir, Bapak Ustaz Erwin, Bapak Ustaz Fahru, dan Bapak Ustaz Falah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, mohon maaf namanya nggak saya sebutin karena saya belum kenal ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hari ieu kampung sesepan warung seri Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Leresnya. Ieu mah carita abdi kapungkur diuleuh ke daerah Cikenang, Sataacan Gempa Cianjur, Cikenang. Saya nanya nih, abdi naros ke ibu-ibu bapak-bapak, bapak ibu ari di dieu Cikenang emaman makanan ciri khasna naon? Dijawab ku masyarakat
Pangresa di dieu mah makanan ciri khasna peuyeul. Terang peuyeul. Tape, tahu tape. Nu suka ngalangkung nih, tape duduk bang. Tape duduk. Sahurna tape. Tapi terus we jalan. Tape itu banyak. Ada tape istirahat. Hah? Alhamdulillah Pak Haji, Pak Kiai, Tacan pernah melak peuyeul beres pangaosan Gusti Allah mere hadiah di mobil nyondong peuyeul. Alhamdulillah. Benten deui uleman ke Kulon ke Banten, sawarna di ujung sawarna. Ku saya ditanya, Bapak Ibu, di dia apa makanan ciri khasnya? Dijawab sampe janten, sampe teh singkong ngadamel keripik sampe. Dia dijual ke warung ke pasar. Alhamdulillah, beres pengawasan di mobil nyondong sampe keripik. Alhamdulillah. Karawang, Kalihurip, Dewi itu tidak buka. Ke Karawang Kalihurip, waktu ditaros, rada kasar Sundana di Karawang mah, sia-sia aing-aing gitunya. Ada di orang penulah gitu. Di dia apa makanan ciri khasnya? Di Kalihurip, di Karawang beras terkenal, beras Karawang. Kalau rasa dulu panen, alhamdulillah pulang acara beres ngaji nyondong beras di mobil. Alhamdulillah. Ayeuna kurang ditaros, mohon dijawab dengan tulus dan ikhlas. Di dia, di sini, di sesepan warung seri, apa makanan ciri khasnya? Hah? Apa? Mana makanan ciri khas? Gak ada. Berarti orang balik ke bawah. Kumaha sih? Alhamdulillah. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi ke langit turun dari ke bumi, dari bumi ke langit turun dari ke bumi. Eta teh sanes sekedar cerita, sanes dongeng bu, sanes dongeng pak. Dari bumi ke langit bukan sekedar cerita. Ya, perintah orang pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pergi haji turun kepada malaikat Jibril alaihissalam, kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW, dibukukan, diabadikan dalam Al-Quran. Ayeuna orang biasa membaca di Al-Quran perintah bab haji. Zakat, perintah zakat Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayeuna dibukukan abadi di Al-Quran. Orang biasa baca di Al-Quran perintah zakat. Saum, puasa, perintah saum Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ayeuna mah nyondong dina Al-Quran, orang biasa baca dina Al-Quran perintah puasa Ramadan. Salat tidak dengan salat, henteu. Salat mah henteu ka malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Perintah salat tidak diberikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Langsung Allah Subhanahu wa taala berangkatkan yang bersangkutan Nabi besar Muhammad SAW untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat. Bedakan sama zakat, sama puasa, sama haji, bedakan? Beda, itu langsung bertemu dengan Allah. Catatan penting, kunaon gitu Pak Ustaz, menandakan ini sholat, ini penting aman. Penting yang bersangkutan langsung bertemu dengan Allah. Ya Pak DKM, saya mau ketemu Bapak ini, tapi jangan diwakilkan, harus ketemu Bapak ini. Berarti ini amanah penting, ulah biasa diwakilkan. Dalam waktu singkat
minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa ditempuh waktu sesingkat-singkatnya, waktunya sebentar. Dari Masjidil Haram ke Palestina, balik deui ke Masjidil Haram ke Mekah, waktunya singkat. Sampai ajar subuh tos dongkap deui. Bertemu dengan orang kafir. Apa kata orang kafir? Ya dangukeun. Isra Mi'raj umpami ku abdi diterima ku akal terbiasa. Isra Mi'raj kudu diterima ku iman. Ari ku akal kita terlalu kecil untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj, nggak bisa. Ini otak berapa giga? Nggak bisa menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Jantan Isra Mi'raj mah kudu ku iman nerimana. Dia tinggalin. Bertemu orang kafir setelah Isra Mi'raj. Kenapa ketemunya orang kafir? Ini menandakan bahwa nanti ada pelajaran di sini. Jadi Isra Mi'raj tidak bisa diterima dengan akal, harus diterima dengan iman. Apa kata orang kafir? Orang kafir nih, Muhammad, songong nggak? Ada songong naon Pak Sunda? Bahasa Sundana songong nih, bedegong. Nah, bedegong yang dipukul, bedegong gitu. Kata orang kafir, Muhammad, kan songong ya Bu. Kita aja ke suami kita harus pakai panggilan bapak, boleh nggak? Pak, atau ayah, paling nggak ayah kan gitu. Ayah, nggak boleh. Istri ke suami panggil nama aslinya. Misal nama aslinya Amir, Mir, nggak boleh Bu. Ada nggak Pak istri kita begitu ke kita? Ada. Nggak boleh. Harus balik ayah, bapak, papa. Untuk jadi papa manggil papa juga ayah. Atau ayah boleh, nggak boleh namanya Amir, nggak boleh. Ini mah orang kafir ke Nabi Muhammad kan songong namanya. Dari mana kamu? Saya dari bertemu Allah. Ngapain? Menerima perintah sholat 5 waktu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram. Kata orang kafir, masa waktunya singkat ke langit bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat singkat waktunya? Kan gak masuk akal, kata orang kafir. Kata orang kafir, benar-benar Muhammad udah gila nih. Dia bikin cerita Arab, katanya orang kafir. Masa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa balik di waktunya singkat? Satu pelajarannya, berarti si orang kafir menangkap Isra Mi'raj dengan akal, bukan dengan iman. Orang kafir ia datang lajeng ke sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, itu Nabi kamu, Nabi Muhammad udah gila katanya. Abu Bakar dibilang Nabi Muhammad gila. Kesel banget kesel pokoknya. Jangan berani-berani kamu bilang Nabi saya Nabi orang gila. Kenapa sebabnya Nabi saya ini bilang gila? Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa balik deui ditempuh dengan waktu yang singkat, ngaku-ngaku ketemu Allah, menerima perintah sholat, kata orang kafir. Apa jawab Abu Bakar? Saya kalau yang ngomong yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, saya percaya 100%. Tuh, bedanya orang kafir dengan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar walaupun bukan menerima langsung dari Nabi, tapi itu keluar dari lisan Nabi melalui orang kafir, maka Sayyidina Abu Bakar percaya karena Sayyidina Abu Bakar menerimanya dengan iman. Beda kan? Itu pelajarannya di situ. Jadi nggak bisa kita nangkep dengan akal, gitu. Harus pakai pesawat kalau mau ke langit. Itu juga belum tentu tembus. Maha suci Allah, subhanallah. Sholat
yang kemudian hadiah dari Isra Mi'raj yang sampai saat ini kita lakukan sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya sholat, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Sebab apa? Nabi Muhammad perjuangannya untuk umatnya dapat hadiah kita sholat 5 waktu. Suatu ketika nyondong sahabat, namina sahabat Abdullah. Nabi Muhammad menuju ngobrol sareng sahabat Abdullah. Abdullah, seandainya di payungan di depan rumah kamu terdapat sebuah sungai, cairnya bersih, halus, tiis, kemudian kamu mandi, ibak, adus, sehari sapoe sadinten 5 kali dina sungai eta yang airnya bersih, cairnya bersih, apakah di badan kamu masih tersisa kotoran? Jawab sahabat Abdullah, mual mungkin di tubuh abdi, di badan abdi nyisa keneh kotoran, sebab abdi ibak sadinten 5 kali dina sungai yang bersih. Apa jawab baginda Nabi? Begitulah orang yang sholat sehari 5 waktu, maka tidak akan tersisa di dalam dirinya dosa-dosa kecil, akan bersih daripada dosa-dosa kecil. Harus terbilang nanggung. Subuh bikin kalohor, subuh sholat ya. Kemudian dari subuh bikin kalohor, orang pasti damel dosa-dosa alim, pasti, udah pasti. Bapak-bapak, abdi oke samina lain malaikat, terus tuh jalan ningali ping-ping. Bapak-bapak ningali ping-ping awewe. Astagfirullahaladzim, tapi kieu mantap. Astagfirullahaladzim gini Bu. Ibu-ibu pasti di subuh kalohor damel dosa-dosa alim. Upami lohor sholat, rengsek sholat, abis sholat, itu dosa-dosa alim dihapus ku Gusti Allah. Lohor dugikeun ka asar, damel dosa-dosa alim. Upami urang sholat asar, beres sholat asar, eta dosa-dosa alim dihapus dina waktu asar. Asar dugikeun ka maghrib, damel dosa alim, lotot ke suami. Biasanya maghrib nih, biasanya asal ada maghrib rawan nih, lotot ke suami di maghrib biasanya nih, marah sama suami di maghrib, biasa ini rawan. Kalau kita sholat maghrib, maka dosa kecil dihapus di waktu maghrib. Maghrib dugikeun ka isya, waktuna singkat, pasti bikin dosa-dosa kecil, dina jero hate, dina naon. Sholat isya dihapus dosa-dosa kecil di waktu sholat isya. Isya dugikeun ka subuh, damel dosa-dosa alim. Sholat subuh maka dihapus dosa-dosa kecil di waktu subuh. Saha-saha jalmi anu sholat 5 waktu, jalmi eta dosanya dihapus di antara sholat-sholat tersebut. Hapus tuh. Jangan umpami ayat jalmi anu sholat 5 waktu, moal tersisa dina tubuhna dosa-dosa kecil, moal bersih. Ada dosa agung kumaha yang kudu sholat taubat, atau dosa agung mah terbiasa sholat taubat kepada Allah, istighfar, mohon ampun. Makanya kalau orang sholat dosanya hapus, nggak ada dosa kecil. Sekarang yang nggak sholat, tadi yang sholat akhirnya untuk sholat. Subuh dugikeun ka lohor, batur subuh sholat, anjeunna teu sholat. Sedangkan subuh ka lohor damel dosa alim. Lohor batur sholat, anjeunna teu sholat. Berarti dosa subuh ka lohor numpuk, tadi hapus. Lohor ka asar batur sholat, anjeunna henteu. Berarti dosa subuh ka lohor, dosa lohor ka asar tadi hapus numpuk.
ayeuna henteu numpuk deui dosa subuh ka lohor ka asar ka maghrib dugikeun ka isya teu salat deui isana numpuk deui dosana dosa subuh ka lohor ka asar ka maghrib ka isya ka subuh na teu salat kaberangan di jam 11 salat subuh. Berarti orang yang tidak sholat dosa kecilnya tidak dihapus, numpuk dosa subuh ke lohor ke asar ke maghrib ke isya. Eta teh sapoe sadinten. Kumaha umpami teu sholat 2 dinten, berarti makin numpuk. Kumaha umpami teu sholat 3 dinten 4 dinten 5 dinten, beuki numpuk. Kumaha eta cara ngapuskeunana? Tak maka diciptakan sholat 5 waktu supaya orang bersih tergaduh dosa-dosa alim. Eta hikmahna jadinya gitu maksudna teh buah dari sholat. Kalau orang yang nggak sholat numpuk sehari numpuk 2 hari 3 hari sebulan, lama-lama hatinya gelap karena ketutup dengan dosa. Jalmi anu hatena tos gelap eta susah dinasehatan, hesek di papagahan, susah nerima yang baik-baik, nggak bisa karena hatinya gelap. Ningali kasayaan hatinya goreng. Ibu-ibu ngaji mulut tiap hari, anaknya ditinggal di rumah, ayo we nu diomongkeun hatena goreng gelap ketutup ku dosa ari kitu mah salat sunat taubat terbiasa dengan istighfar untuk dosa kecil kudu sunat taubat. Eta hikmah daripada sholat jarak sholat. Eta jarak sholat kumaha fadilah orang sholat. As-sholatu ibaduddin. Siapa orang yang mendirikan sholat fardu, faman aqamaha faqad aqamaddin, berarti orang tersebut sudah menegakkan daripada tiang agama. Niat sholat, niat brengsek nih, nomor 2 orang yang brengsek. Kita sholat menegakkan tiang agama Pak, ya Bu, benar nggak Bu? Yang nomor 2 brengsek, kita negakin dia merumpuhin. Waman tarakaha faqad hadamati. Orang yang meninggalkan sholat berarti merumpuhkan tiang agama. Kita sholat menegakkan tiang agama, dia mau nggak sholat meruntuhin tiang agama. Gimana sih kita menegakin dia meruntuhin? Maka jika melihat saudara dulur tetanggi kiri kanan anu tak acan sholat ulah, jangan dimarahi, jangan dibenci, jangan dijauhi, nggak boleh kesian. Tugas kita melihat orang yang belum sholat, maka tugas kita ngajak orang untuk sholat. Kita tahu bahwa tetangga kita, saudara kita belum sholat, tak akan sholat, kita diemin aja, kita dosa tuh, karena kita nggak kasih tahu, karena kita nggak ngajak. Harus ngajak, minimal status taruh. Nanti kan orang lihat, kalau nggak berani ngomong. Biasanya Ustaz lebih galak yang diajak. Pak, ayo sholat, biarin dosa-dosa ayo untuk sholat geus. Ari umpami kitu mah putus tanggung jawab urang, kewajiban urang ka saudara. Sebab urang atos mengingatkan. Umpami acan mengingatkan, urang gaduh tanggung jawab. Kedulur urang mata di dieu saling mengingatkan. Gugur tanggung jawabna. Umpami tos diingatkan masih kene, urang putus tanggung jawabna. Jangan kumaha dakwah dia tentang sholat. Jangan dibenci orang yang gak sholat, gak boleh. Ustaz, ada preman baru taubat, biasanya entah sholat, ayo nama taubat. Nah, sholat subuhnya setengah 6 Pak Ustaz. Sholat subuhnya setengah 6. Dimarahin jangan. Ada 2 versi dakwah. Versi yang pertama ini saya pakai. Versi yang pertama saya pakai itu hiji. Sholat setengah 6 Pak,
Bapak nggak apa-apa, sekarang sholat setengah 6. Biarin. Namanya ibu preman baru tobat. Nggak apa-apa, sholat setengah 6. Tapi isukan besok sholatnya jam 5 ya. Enak tak hati? Enak. Ya udah, itu preman sholat jam 5. Besok, Pak, Bapak sholatnya besok setengah 5 ya. Belajar. Sholatnya setengah 5. Kasih tahu lagi, Pak, besok sholatnya kalau bisa sholatnya pas habis ajar. Sholat habis ajar. Terima nggak sama dia, sama hati, sama akalnya? Terima. Pak, besok kalau bisa sholatnya ke masjid. Belajar. Namanya preman baru tobat dari setengah 6 naik ke jam 5. Jam 5 naik ke setengah 5, naik ke ajar subuh. Lama-lama ke masjid. Itu yang dinamakan dakwah. Itu versi saya. Versi yang kedua, pukul namanya, pukul langsung dipangkas. Ini melemahkan orang. Yang tadinya mau tobat nggak jadi. Kamu ini preman baru tobat, udah lama kamu gak sholat, bukannya langsung ke masjid, bukan langsung berjamaah, malah sholat di rumah setengah 6 lagi. Udah lama gak sholat, harusnya ke masjid. Kira-kira ini preman mau sholat gak? Mau tobat gak? Apa kata preman? Ternyata Islam galak ya. Ternyata Islam itu begini ya, keras. Yang mana yang dipakai? Luka hiji keterima buah. Itu cara nasihatan batur. Ulah langsung dipangkas. Waduh, bisa berantem gitu. Jadi sholat itu memberikan warna yang hebat buat kita luar biasa. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang setengah 6, tapi bukan buat ustaz, bukan buat Pak Haji, bukan buat ini orang-orang soleh itu, bukan buat orang awam yang baru belajar. Ibu sholatnya di mana, Bu? Di rumah siapa? Di rumah siapa? Tadi ngalir di tukangnya. Halo. Ibu, saya tanya, ibu sholatnya di mana? Di mana? Di rumah. Leres. Karena kitab Ukudul Jen, Syekh Nawawi Tanara Al-Batani. Ya, apa ayat 2? Ayat Imam Nawawi Damaskus, ayat Syekh Nawawi Tanara. Ini sanes dalam nih, beda-beda masa ini. Dia Syekh Nawawi Tanara. Gini Bu, dalam kitab Ukudul Jen, perempuan lebih afdal sholat di halaman rumah. Lebih afdal lagi perempuan sholat di dalam rumah. Lebih afdal lagi perempuan sholat di kamar rumah. Pernah nggak dengar dari ustaznya begitu? Afdal laki afdal sholatnya di masjid. Ini masjid bukan? Saya informasinya kalau sholat subuh di dia teh jaminnya jamaahnya dugikan keluar selama. Hah? Leresnya? Informasinya gitu. Sholat subuh sendalnya dugi, berarti jamaahnya loba itu leres tuh. Banyak dipakai ke dalam sendal lu, bicarakan bukan dikaremat. Tapi insya Allah setelah beres Isra Mi'raj ini jamaahnya penuh. Gitu sholat 5 waktunya. Sebab laki-laki mah kupang afdol-afdolna sholatnya di masjid. Ya hapunten bisa kan sholatnya di bumi kene hapunten. Sanes ke rumah. Sholat di rumah boleh nggak laki? Boleh. Sah nggak? Sah. Tujuannya apa? Ngebimbing anak. Supaya anak sholat di rumah. Ngebimbing istri boleh. Subuh misalnya. Tapi lohor ke masjid. Asar masih di kerjaan. Boleh sholat di kantor jamaah. Maghrib ke masjid bawa anaknya. Isya di rumah boleh berjamaah sama istri. Dari 5 waktu itu, dari 5 waktu subuh, lohor, asar, maghrib, isya, laki-laki harus ada sholat ke masjidnya. Jangan sampai dari 5 waktu ini sama sekali nggak ada ke masjid. Jangan, nggak boleh, laki-laki harus ada ke masjidnya.
Kecuali dari rumahnya ke masjid jauh bisa tepi. Di jalanannya ayah harimau, ayah hewan, itu boleh sholat di rumah karena tepi gitu. Ayah hewan di mana-mana nyondong masjid gitu. Jangan 5 waktu kudu nyondong orang sholat di masjid sekali waktu mah duka subuh, duka lohor, duka asar, kemarin juga isya gitu. Sebab kalau sholat di masjid mah silaturahmi. Nih, langkah kaki ke masjid, balik lagi ke rumah, itu setiap langkahnya menjadi kifarat dosa, penebus daripada dosa. Kumaha mau pakai motor setiap putaran roda itu menebus daripada dosa. Baru langkahnya mau ke masjid, belum sholat, apalagi sholat berjamaah. Imam yang bagus, imamnya salah dia. Imam yang bagus, jangan kayak kampung saya. Kampung saya namanya Kampung Pengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Amput, Kabupaten Batu. Kampung Pengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Amput, Batu, Kabupaten di Jakarta. Kampung Pengek. Di Kampung Pengek, imamnya cuma satu, ustadznya. Kebetulan maghrib ustadznya kondangan, belum sampai masjid sholat. Anak muda, Pak RT, Pak RW, anak muda 2, Pak RT, Pak RW dan jamaah lain. Kata anak muda, udah kamu imam maju. Jangan saya nggak berani, tapi saya bisa bacanya, tapi saya nggak berani. Kamu aja yang maju deh. Saya bisa, tapi saya nggak berani. Ya udah kalau itu Pak RT. Apalagi saya nggak bisa. Udah PRW, jangan PRW, saya nggak berani. Akhirnya ini 2 anak muda ngobrol Pak. Mau sholat musyawarah dulu. Saking imamnya hilang, lagi nggak ada. Mau sholat ya ngobrol berdua. Kamu kan bisa. Ya udah kamu maju, kamu berani. Saya kan nggak berani, tapi saya bisa. Kamu maju berani, nanti kalau salah saya aja dari belakang. Kata yang bisa, maju yang berani, cuma modal berani tapi nggak bisa. Yang belakang bisa tapi nggak berani. Dia maju baca Al-Fatihah, wah cakep Al-Fatihah itu lancar beres pokoknya. Habis Al-Fatihah dia baca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata yang bisa Lailatul. Ya kan Lailatul halanya Lailatul. Kata yang bisa. Imamnya ngikutin. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul kata yang belakang. Kata imam bagaimana sih? Saya Lailatul, kamu Lailatul. Saya Lailatul, kamu Lailatul. Akhirnya si imam nengok, kamu jangan gitu kalau ngajar katanya. Lagi sholat gara-gara tul amatil berantem. Gara-gara tul amatil berantem lagi sholat. Maka yang banyak imamnya, imam cadangannya biar banyak. Yang fasih bacaannya, berapa? Yang bagus bacaannya. Terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan. Nggak boleh. Kesian imam yang di belakang, makmumnya kalau cepat-cepat kelamaan juga nggak boleh. Makanya sholat maghrib Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus Wassalamualaikum jamana pulang kabur bacanya ya Yasin jangan. Terus kulhu-nya Alhamdulillah. Ya bulan Rajab dianjurkan kita untuk banyak daripada membaca satu doa Rajab. Membaca doa Rajab. Apa doanya? Bisa tiasa tak? Tiasanya. Doa Rajab dianjurkan dibaca di bulan Rajab. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah aku fi Rajab, di bulan Rajab wa Sa'ban dan bulan Sa'ban. Wa balikna
sampaikanlah usiaku sampai dengan bulan suci. Amin. Ustaz, saya bisanya doanya begitu, silakan boleh. Ustaz, saya mah bisanya pakai nada, pakai lirik, pakai syair supaya enak didengarnya. Ayo, ini hadul mana nih hadul? Anak hadul mana nih? Gak ada barang mana nih? Ntar saya kasih duit nih. Anak hadul gak ada. Pada pulang ya. Band keprek, ibu aja mainnya, ibu suka main band keprek. Ayo bareng-bareng kita baca doa rajab. Iya bu, ada anak hadul nih, suruh main. Kebiasaan dia. Ayo baca bareng-bareng ya bu, yang pakai nada supaya enak ya. Allahumma barik, angkat tangannya. Lana fi rajab wa wa balighna ramadana wa hasilma qasidana sadayana. Allahumma amin 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 ya Allah. Sholat ayo kita sholat, jangan sampai tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, nanti matinya lompat-lompat. Ayo mati lompat-lompat. Naon lompat-lompat? Pocong, maka barang sholat. Allahumma barik fi rajab wa wa balighna wa hasilma. Ngaji ayo kita ngaji, jangan sampai tidak ngaji. Kalau kita tidak ngaji, nanti matinya jadi terang jurik, koyo jadi jurik, mata kurang kan? Haji. Allahumma barik, amin ya Allah, amin amin. Wa balighna ramadana wa hasilma. Itu harus banyak baca doa itu ya, harus banyak baca doa supaya kita sampai di bulan suci Ramadan dapat berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Sekarang hasil dari sholat 5 waktu. Apa hasilnya dari sholat 5 waktu? Hiji, akhlak adab orang semakin baik, semakin bagus. Itu hasil dari sholat 5 waktu. Kalau sholatnya bagus, maka akhlaknya semakin bagus. 2, hasil dari sholat yang bagus semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat mencintai, dan amalan yang sangat dicintai Allah adalah sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Kalau kita sudah dicintai Allah, maka kita mudah akan mencintai Allah. 2, semakin cinta. 3, semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3, kalau sholatnya bagus, maka buahnya hasilnya 3. Hiji, akhlak semakin bagus. 2, semakin cinta kepada Allah. 3, semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, akhlak. Kalau di kampung saya, di kampung Bungeng di Jakarta, itu masya Allah Pak, di kampung saya, di kampung Bungeng itu remajanya dijajah dari segi akhlak tuh. Adabnya, akhlaknya udah nggak ada, habis. Boro-boro remaja masjid, alhamdulillah di sini ada Qatar ya, ada Risma remaja masjid di kampung saya mah, ya Allah, akhlaknya, adabnya udah nggak ada. Mohon maaf, dijajah. Makanya saya pesan
ibu yang punya anak muda, bapak yang punya anak muda, diajarin akhlak yang bagus, akhlak yang baik, sopan santun, budi pekerti. Kenapa? Karena 20 tahun, 30 tahun kemudian kita nggak bakalan ada. Nggak mungkin Pak RT jadi Pak RT selamanya, pasti ada regenerasi. Mual mungkin Pak RW jadi Pak RW selamanya, pasti nyondong regenerasi. Mual mungkin Pak DKM jadi selamanya, kudu ayah regenerasi. Makanya kita ciptakan pemuda yang baik, yang islami, akhlaknya yang bagus. Di kampung saya perempuan umur 15 tahun pakai baju adiknya umur 10 tahun, mahimah 15 tahun nganggo baju acup adina umur 10. muat gak? Mual mah kalau tentu ke bawah untuk pakai celana wahai. Hah? Wahai. Kalau Hawaii mah dari bawah ke luhur, panjang dipakai di pantai, itu Hawaii. Kalau hurdi wahai. Kalau hurdi hai. Kalau hurdi aduh hai. Dijajah di kampung saya dari segi pakaian, dari segi akhlak udah ada yang bagus. Maka saya nitip ibu, bapak punya anak perempuan, tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Yang laki sama yang laki di kampung saya dijajah juga dari segi akhlak anak-anak remajanya. Rambut udah bagus, hitam, diberem-berem, dicek. Sehingga kena kuah bakso. Maghrib azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib azan, anak laki ambil wudu, sholat ke masjid, sholat. Ini mah enggak, di kampung saya namanya akhlak udah dijajah. Maghrib bukannya ambil wudu, sholat. Maghrib malah nyelam motor enekin. Maghrib lewat rumah nenek-nenek, wow. Nenek-nenek lagi sholat, nenek-nenek sampai selesai baca doa, inna sholati wa susuki wa yamaha. Gara-gara anak gak punya akhlak. Maka dari itu beres acara ini, sholat baik, akhlak semakin baik. Insya Allah. Kita nomor 2, hasil dari sholat yang baik ialah semakin cinta kepada Allah Subhanahu. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu. Anak aduh di mana? Tuangnya tuang, atas tuang. Incan. Ayo sing rapi, sing soleh bager, kasep. Iya anak aduh dari itu. Mantep dia. Ben kepret. Kalau di saya namanya ben kepret. Ibu, kalau ibu anak perempuan dilamar sama anak ben kepret kasih. Ibu anak perempuannya gadis, dilamar sama anak adoh kasih. Kenapa saya suruh kasih? Dia pintar menjagain bu. Adoh aja digamparin, kalau anak ibu dijahatin sama anak laki digamparin, gitu. Bener kan adoh? Ini diangkat-angkat cicing wae, sudah mandi dia perempuan. Nek doain ya biar masuk surga ya anak adoh. Apa adoh-adohnya masuk surga? Kalau di kampung saya bukan adoh, pakainya apa ibu-ibu? Marawis, saya kecil. Tahu kan yang kecil? Itu bunyinya kalau digubuk berimbak, berimbak, kan marawis itu bunyinya. Pergi, bak duduk. Pergi, duduk, pergi, nggak ada yang main, pergi semua. Kalau ibu-ibu di kampung saya enak tuh pakai apa? Apa namanya? Bukan, kalau rebana orang dulu ketimpling, pakai ketimpling zaman dulu banget. Tang sama dung sama kalau ketimpling, nggak bisa beda, bener nggak bu? Kan kalau rebana beda, tang sama dung, ini mah ketimpling, dung ya dung, tang ya nggak ada bedanya. Pakai ketimpling, zaman dulu, mama zaman dulu pakai ketimpling, itu dia pakai ini ketimpling, enak banget bunyinya. Kepikir ke tengah nyebur, kepikir ke tengah nyebur, itu bunyinya. Nyebur
bunyinya? Coba pukul. Dung bunyinya ya. Kalau di tempat saya nggak begitu bunyinya bassnya. Kalau dipukul aneh. Ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug gitu. Beda bunyinya, beda sendiri. Ya, siap baca sholawat? Adik-adik yang merasa adik-adik duduk di sini di depan. Nanti yang bacanya sholawatnya kencang dikasih duit. Ayo, kamu itu mana? Sini. Ayo. Mana? Ayo, adik-adik yang mau duit masuk ke sini. Cepat. Sini, ayo Amir, duduk. Sini. Mana temannya? Ayo Kak Soleh, cepat. Kak Bayu ke depan. Ayo di situ ya, Bang. Sini, depan. Depanan lagi, Pak. Depanan lagi. Orang ngaji gimana aja keliling. Kalau keliling nggak berisik, nggak apa ya Bu? Keliling berisik. Cara supaya anak nurut sama kita. Lihat, saya kasih tahu caranya. Coba jadi di sini Bapak. Nih Bu, lihat ya. Ini berantakan kan? Belum rapi kan? Cara supaya mereka nurut, gimana caranya? Lihat saya. Siapa yang mau duit? Kalau mau duit, duduk yang rapi. Giginya nggak boleh kelihatan. Rapi belum Bu? Belum. Kalau Ustadz bilang anak soleh siap, bisa? Anak soleh rapi kan? Hah? Rapi apa belum? Berisik nggak? Nurut nggak? Pakai apa Bu? Pakai apa? Pakai doa, pakai duit wae. Ya, siap rapi giginya nggak boleh kelihatan. Ya. Kalau Ustadz bilang anak soleh, aku angkat tangan. Bisa? Bukan angkat kaki, tangan. Kaki diangkat. Siap ya? Anak soleh, aku. Yang tinggi, yang teriak. Anak soleh. Anak pintar. Anak embek. Biji 2 kilo 4 anak embek. Makanya rumput. Lagi anak soleh siap. Anak soleh siap. Kalau Ustaz tanya, jawab bilang aku. Tangannya diangkat. Gampang nanti bikin nurut. Bapak-bapak gampang Pak bikin perempuan istri supaya nurut sama kita, gampang. Gampang. Yang penting Bu, mau gak apa-apa suami kita hitam, gak apa-apa. Kita punya suami kulitnya hitam gak apa-apa. Yang penting ngasih. Betul Pak? Bapak betul kan? Gak apa-apa suami kita, gak apa-apa suami kita kerjaannya mancing, ngusep, main burung. Yang penting tiap hari ngasih. Tuh, dengar Pak ya? Bu, saya gak ngarang-ngarang nih. Bu, Ibu, gak apa-apa suami Ibu pergi lama. Yang penting sebelum pergi ninggalin, pulangnya bawa. Tuh Pak, dengar kan? Gak apa-apa kita hitam, kita kurang ganteng, kita mancing, gak apa-apa. Yang penting ngasih. Jadi yang di pikiran Ibu adalah bener kan Bu? Ngaji majelis taklim kotak pertama kotak guru naruh pakai daun ke guru. Habis itu kotak santunan masukin pakai. Habis itu baju seragam pakai. Belum kotak tawakupan. Sekali ngaji ibu-ibu kotaknya opat. Maka saya bingung kok ibu punya duit banyak, ya kan? Bener gak? Harus pakai. Mau ngaji juga bawa gitu. Pokoknya mau ibu tenang. Kalau ngajak mau ibu beres. Yang penting kita harus banyak doa, banyak duit. Astagfirullahaladzim. Ya siap ya, siap gak? Siapa yang tadi pagi mandi? Siapa yang tadi pagi gosok gigi?
Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Pakai sabun colek. Kamu namanya siapa? Pakai sabun cuci mandinya. Pakai sabun colek. Baca sholawat yang kencang, suaranya yang semangat. Kalau yang kencang dikasih duit, mau nggak? Tapi yang kencang bacanya ya. Amin cepet, iringin bisa kan? Sholawat apa aja bisa kan? Bisa. Ibu-ibu baca sholawat yang semangat, yang kencang, dina jero hati, lebet hati, ngeros iya. Ya mulut sholawat, dina jero hati. Ya Allah, saya sakit. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat jadi sehat. Bisa nggak? Ibu-ibu mungkin nyondong di dia anu lami persnikah taacan gaduh hamil ngomongan. Nyondong tadi dia. Pilih nyondong di dia anu lami nikah taacan hamil bari sholawat karena kan ibu. Ya, coba bari baca sholawatnya bareng-bareng, ibu tangannya ke perut. Ya Allah, baca mudah-mudahan saya hamil. Dicoba ya, ini bareng-bareng nih, ya. Gitu, bapak-bapak yang nggak punya duit tangannya ke kantong aja pak. Sambil sholawat baru ke kantong. Dicoba bu, ya. Ibu yang sakit, kakinya sakit, tangannya ke kaki. Dilus-lus, ya Allah, mudah-mudahan saya sehat. Bisa nggak kira-kira? Nah gitu, bisa. Coba nih, Ustaz gimana hamil orang belum nikah? Nah yang belum nikah sambil baca sholawat, ngebayangin, ya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh, anak saya mantu, anak soleh kayak anak Abro, gitu, ganteng-ganteng, bener nggak? Dapat imam, anak saya mantu yang hebat-hebat, yang pinter, sambil dibayangin, bener nggak? Bener, gitu ya, bisa kan? Ini berkahnya baca sholat. Yang belum hamil, ayo perutnya gini-giniin, dielus-elus. Insya Allah nanti di rumah praktekin. Tiap baca sholawat dielus-elus. Bener nih, bener. Udah banyak kejadiannya bang. Soalnya yang baca sholawatnya bukan satu orang. Ini yang baca sholawatnya berapa orang ini? Banyak. Rahmat turun, Allah kabul doa. Insya Allah. Siap. Sholawat apa? Jangan sholawat jangan goyang, nggak boleh dalam rumah. Jangan goyang, makanya nggak boleh. Siap ya. Allahumma sholli ala Tadi saya lihat yang baca sholawatnya kencang, yang mangapnya lebar, yang penting kan mangap. Mau baca mau enggak yang penting mangap. Ibu-ibu jangan begitu ngeraku. Ya sekarang biar adil, yang hidungnya pesek kayak Ustadz mana? Yang hidungnya mendem kayak Ustadz pesek mana? Coba pegang hidungnya dong. Lurus kan? Gampang, yang giginya empuk mana?
Yang belum mandi dari pagi. Ada kan belum mandi? Sini, maju dapat duit. Sini. Ini dia belum mandi katanya. Sini maju. Nah, nanti, oke nanti. Ini dari tadi angkat kaki bukan tangan. Sini. Biasa santai, tenang. Nah, siapa yang giginya ompong? Aku, kata dia. Siapa yang giginya hidungnya pesek? Aku, padahal mancung. Cuma gara-gara pengen dapat. Siapa yang belum mandi? Aku, padahal belum mandi belum. Dengar, bawa karpet ini. Kamu namanya siapa? Aidan. Siapa? Aidan. Yang kencang. Aidan. Aidan beri salam dulu sini, kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi bisa. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi bisa nggak? Bisa apa enggak? Bisa. Ya, kencang nggak boleh pelan suaranya, kalau pelan nggak dikasih duit. Kencang ya. Oke siap. 1, 2, 3. Jadi kita sebelum ngomong nomor 1 harus memberi salam supaya omongan kita bisa dimengerti. Sini semangat atuh laki-laki teh, burung udah cepet wae burung. Mau dibersihin doang. Orangnya boga tapi kecepatan biasa wae. Ayo sini semangat. 1, 2, 3. Jadi sebelum kita ngomong nomor 1 adalah memberi salam supaya omongannya berkah. Sini. Ayo bareng sama saya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu habis makan jengkol ya? Iya. Makan jengkol pantesan lututnya mulutnya. Mau duit nggak? Mau duit enggak? Mau. Sedikit apa banyak? Banyak. Waduh, sorry ya. Ibu kamu yang mana? Ada ibunya nggak di sini? Enggak. Ayah? Enggak. Emang rumahnya jauh? Jauh di mana? Titipan. Ya udah. Nih, dengerin. Kalau bisa jawab dapat hadiah. Kalau nggak bisa jawab nggak dapat. Ya. Makanya biar bisa jawab. Sini duduk. Nah, duduk. Doain ini biar jadi kiai ya. Punya pondok pesantren. Santrinya banyak. Perempuan semua. Sini, ayo. Kalau bisa jawab dapat hadiah, kalau nggak bisa jawab nggak bisa. Bisa jawab kan? Bisa. Apa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dinten Senin, hari Senin. Dan mungkin dengerin, biar bisa dapat duit. Bisa ngomong Sunda nggak kamu? Bisa. Dan mungkin ya, dengerin. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau lahir Kaping 12 dinten Senin sasih mulut Rabiul Awal. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau punya putri. Salah satunya namanya putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra nikah kawin sareng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan bukan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah nikah, punya anak 2, namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dugikeun ka ayeuna ti Sayyidina Hasan Sayyidina Husain dugi ka ayeuna keturunanna anu disebat para tubagus, para abadi mereka keturunanna. Pertanyaannya, siapa nama RT di Prancis? Joko. Saya menjabarkan dari atas sampai bawah, suruh dengerin. Kira suruh jawab nggak bisa, makanya dengerin. Ya. Ini dikasih nih. Tapi amplop jangan dibuka di sini ya. Buka di rumah ya. Amplopnya buka di rumah. Jangan dibuka di sini. Ya. Nanti kalau buka di sini isinya hilang ya. Terus jangan kasih mama ya. Iya. Ya. Adik-adik lebaran Idul Fitri keliling dapat duit nggak? Bagus. Apa kata mamanya?
Apa kata mamanya? Siniin uangnya, disimpan, diulangi lagi nggak? Jangan, ya, jangan. Ya mama kamu nggak bisa ngeliat duit. Ya udah, yang kantongnya mana? Punya kantong nggak? Ada, coba lihat. Ada, masukin kantong. Nanti kamu diambil temennya hilang, kalau bisa bawa masuk pulang ketipan, masukin. Bu, lihat mukanya bu. Tadi waktu belum terima duit, mukanya cemberut, mukanya manyun. Sekarang bengetnya terus terima duit, tinggal ibu. Senyum nggak? Sama kayak ibu-ibu. Ibu-ibu waktu belum terima duit dari suami manyun nggak? Manyun. Asem nggak? Kalau udah terima duit, semua dengan doa, bukan dengan duit. Dah turun. Salim. Sini. Ada ibunya nggak? Ibu kamu ada di sini nggak? Ibu kamu mana lihat dulu, ada nggak ibunya? Mana anaknya sini, mana ibunya mana nih? Ada ibunya? Oh ada. Saya belum turun nih, tapi dia udah naik. Berarti dia pinter nih. Pinter nih anak. Pinternya apa? Jarang loh anak mau maju ke sini, ini hebat nih. Berarti mental duit gitu. Ya udah. Aduh, namanya siapa? Agus. Benar. Namanya siapa? Nggak tahu. Kamu namanya siapa? Agus namanya. Sini yang benar. Agus nama panjangnya siapa? Agus Air. Ya. Agus Air ya. Rebus air. Ya udah. Mau duit nggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Emang nggak pernah kesini sama mamanya ya? Ya. Mak kasih duit tuh mah. Itu banyak mana? Nanti bukanya di rumah ya. Tali. Bau kaki tangannya. Udah. Mana lagi yang mama kamu ada di sini? Mana? Sini. Masih ada yang mau masih. Anak-anak jangan lupa ki. Kasih senyuman terindah. Sini. Namanya siapa? Ya. Abizar. Abizar itu sahabat Nabi. Tapi sebelum jadi sahabat Nabi, Abizar itu gembong perampok. Iya benar, Abizar itu gembong perampok, raja perampok sebelum bertemu Nabi. Tapi setelah bertemu Nabi, Abizar tobat. Namanya dikasih nama Abizar Al-Ghifari, jadi sahabat Nabi. Kamu dulu gembong perampok ya? Bukan. Benar itu benar sirahnya. Ibunya yang mana? Ujung mana? Ujung tol Ciawi. Di mana mamanya? Ada mamanya. Coba tunjuk deh. Ya, sini lihat. Kalau saya tanya mamanya, kalau saya tanya temennya mana? Teman. Ya, kalau tanya teman boleh tunjuk begini. Boleh nggak? Boleh. Karena yang ditanya teman, mana teman kamu? Nah, maka boleh tunjuk begini. Tapi kalau yang ditanya mana ibunya, mana mamanya, mana gurunya, mana orang tua ayahnya, boleh nggak nunjuknya begini? Nggak boleh. Makanya dididik anaknya dari nunjuk aja masih banyak yang salah. Apalagi atasnya. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Makanya pas sampai rumah diajarin anak-anaknya, jangan mau ibu bapak ditunjuk anak begini. Jangan mau, karena kalau begini buatnya sepantaran. Jadi kalau ditunjuk begini sama anak, kita sepantar sama anak, gak ada begininya. Terus gimana nunjuk orang tua yang baik, yang benar? Mana mama kamu? Sebelah sana. Bukan begitu. Bukan. Tangannya begini. Itu jadi oke. Kamu taruh suka main HP, jadi HP
Ya. Tulisannya tuh Oppo. Tangannya gini. Ya bagus. Diam. Cicing lagi. Ibu bapak, apakah cukup menunjuk orang tua, menunjuk guru begini? Cukup nggak? Cukup apa enggak? Nih, nunduk. Bener nggak? Saya bener nggak ngajarinnya? Bener. Ibu bapak lihat orang-orang tua dulu. Kalau nunjuk gurunya, nunjuk orang tuanya sampai begini. Nanya lewat mana? Lewat sini begini. Bener nggak? Itu baru adab akhlak yang baik. Ini tangannya. Ini badannya nunduk. Nunduk. Diam. Nah, ulang ya, ulang. Abizar, mamanya mana? Dulu. Kira-kira saya tanya, kalau anak bapak ibu seperti ini, senang apa enggak? Bangga apa enggak? Itu anak siapa? Kok anaknya bagus banget, bener enggak? Tapi kalau anak ibu bapak, ibunya mana? Tuh. Ayahnya mana? Tuh. Senang enggak kira-kira? Jangan-jangan ibu bapak di rumah tunjuknya begini ya sama anaknya. Bener gak? Mulai sekarang nih kasih tahu sama anak, jangan nunjuk orang tua begini. Nanti kebiasaan di luar, nunjuk gurunya begini. Berubah tuh, biar nunduk. Karena pelajaran ini nggak ada di kitab, nggak ditulis di kitab, langsung praktek biar bisa dibawa pulang. Sekarang salib, cium tangan. Ini cium tangan kamu. Ini tangan siapa? Ini tangan siapa? Aku ini Habib, saya bukan Habib. Ya, kamu tangannya ada berapa? 5. Ada 5. 1, enggak banyak amat, tangannya 5. Sini. Orang berdua, tangan dia 5. Hebat orang Ciawi ya. Nih, jangan lagi ada adik-adik kamu, anak perempuan, cium tangan ke orang tua kamu, ke guru kamu, ke ustadz, orang lebih tua, cium tangan di pipi. Jangan. Salah apa benar? Salah. Jangan lagi ada anak ke orang tua, ke guru, cium tangan karena tarang di jidat. Benar apa salah? Istri ke suami. Jangan lagi istri cium tangan suami di sini. Jangan. Apa nih? Nyawer. Iya, beres pokoknya. Ditambahin sama Apik tuh. Nyawer Apik. Anak aku Apik siapa pengen tuh. Sini. Istri ke suami sama. Istri ke suami jangan cium tangan begini bu. Itu nggak boleh bu, ke suami begini. Boleh nggak? Nggak boleh. Begini nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kira-kira Pak cium tangan nggak istri ke suami? Ibu cium tangan nggak ke suami? Kapan? Hah? Kapan Pak? Lebaran. Lebaran. Jangan lebaran dong cium tangannya. Sini, cium tangan yang baik, cium tangan yang bagus, cium tangan yang benar yang diajarkan oleh para guru kita, bukan di sini, bukan di sini, tapi dicium terus dibalik. Dicium tapi dibalik. Ini badannya nunduk. Badannya nunduk ini. Oh, gitu. Terus dicium dibalik. Sini. Praktek belajar karena ilmu harus dipraktekkan biar bermanfaat. Contoh, ini ayah, ini anak. Ini ayah, ini anak. Ini ayah saya. Kamu ayah ya. Saya anak ya. Iya. Ayah udah ngopi belum? Tahu ya, kan kamu jadi cium tangan. Saya anak mau cium tangan ayah. Bagaimana cara cium tangan baik? Begini cium tangannya. Dicium terus dibalik. Oh, begitu. Bisa nggak kamu adik-adik? Adik-adik ketemu ayah, ketemu guru, istri ketemu suami, orang tua. Begini cium tangannya. Dicium terus dibalik. Kok bau sih tangannya? Kok asap? Terus pegang apa? Sini. Sekarang kamu ke mama. Mana mamanya mana? Mana mama? Pinter dipraktekin langsung. Ini anak pinter namanya. Mana mama? Pinter.
Kamu ke mama, cium tangan mama kayak tadi, begini terus begini. Bisa? Bisa. Ada weros nggak satu lagi? Ada weros ya? Nggak ada weros ya? Minjem weros ada nggak? Nggak ada. Ya udah. Kamu ke mama, ada weros nggak? Weros mana? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Kamu ke mama sana, cium tangan kayak tadi, bisa? Setuju Bu, praktek Bu? Setuju praktek? Setuju. Sampai mamanya cium tangan kayak tadi. Coba sana. Mana, jangan salah mama, nanti kamu ayahnya salah mama. Cepetan, nanti dikasih duit banyak pokoknya. Mau kemana? Kok pulang dia? Oh muter. Duduk, berdiri mah, mama berdiri mah, biar kelihatan orang. Cium tangannya mama. Balik. Nah, mama cium pipi mah, anaknya cium mah. Cium pipi kanan, pipi kiri, jidatnya cium. Hidung, cium orang anak sendiri kok. Gantian, Abizar cium mama pipinya. Satu lagi hidungnya cium, hidung. Jidatnya cium. Abizar ngomong sama mama, ngomong. Mama, yang kenceng. Mama, doain aku supaya aku jadi orang soleh. Mama, doain aku supaya aku punya pesawat terbang. Kalau aku punya pesawat terbang, nanti mama aku ajak pergi haji sama tetangga mama, sama teman-teman mama. Amin. Lagi. Satu lagi, mama doain aku supaya aku istrinya 4. Udah sini. Istrinya 4. Mamanya amin lagi, istrinya 4 anak. Aduh, mendukung si mama. Kan kata saya, mama doain aku supaya aku istrinya 4, mamanya amin. Berarti mama mendukung, mari ngantuk. Dah, duduk. Nih amplopnya. Dah, satu aja ya. Ya, satu atau dua. Satu, pintar. Satu kedua satu. Mana kan kalau dulu mana? Ini. Dah, saling. Dah, tuh. Dah, duduk yang rapi. Anak soleh. 1, hasil dari sholat yang baik, akhlaknya semakin baik. 2, hasil dari sholat yang baik adalah semakin cinta kepada Allah. 3, hasil dari sholat yang baik adalah semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Nabi Muhammad banyak menyebut nama Nabi Muhammad dengan cara baca sholawat. Dengan cara baca apa? Sholawat. Nah ini bulan Rajab dianjurkan banyak baca istighfar. Nanti dibagi istighfarnya. Ayo ada yang rapi. Dibagi istighfarnya, nanti dibaca. Ayo sambil kita baca sholawat bebas. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan
dibagi-bagi ya buat melamar perempuan. Seorang 4 ya udah berarti 1 lagi. Udah 3 aja. Ini buat anak-anak ya, anak Andro. Nanti dipegang gitu, bukunya dipegang, kasih dipegang. Ayo dipegang.